dia ikut kuliah di UGM, tapi dia di Jakarta. Ya. Tapi dia tetap diakui SKS-nya di UGM gitu. Ya, entah itu nama metodenya blended kah, ya hybrid kah, atau apapun namanya, yang dipersyaratkan oleh 21001 adalah bahwa kampus itu dapat menunjang atau supporting atau mempersiapkan diri untuk program pembelajaran jarak jauh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, hari ini kita kedatangan tamu, seorang yang spesial sekali, terutama di bidang per-ISO-an dan perguruan tinggi. Ya, ini dia Pak Tommy Eka Miharja, Halo. SSI MPD CLA. Ya. Kabar baik, bro ya? Baik. Alhamdulillah. Wah, itu terlalu berlebihan itu, Pak Arthur tuh. Kali ini kita mau ngomongin tentang pendidikan tinggi, juga ISO juga. Ya, pokoknya banyak deh. Ya, kayak kita mulai sekarang ya, oke? Oke. ISO itu mulai sudah masuk ke ranah pendidikan, terutama pendidikan tinggi ya. Pendidikan tinggi atau pendidikan semuanya, bro? Sebenarnya nanti akan ke semua organisasi pendidikan ya. Jadi bukan lembaga pendidikan ya. Organisasi pendidikan. Oke. Istilahnya organisasi pendidikan. Nah, untuk sementara ini masuknya ke pendidikan tinggi dulu atau udah langsung ke seluruh organisasi pendidikan? Oke. Jadi gini, mekanisme KAN itu ya, atau BSN, Badan Standarisasi Nasional. Kalau KAN itu kan dia komite nih. Sebenarnya badan itu BSN. Ya, komite itu berarti teknis dia kan, dia ngaudit, dia yang apa gitu lah. Ya. Tapi yang punya wewenang tetap BSN. Nah, per 1 Juli 2020 ini tahun ini Mas. Per 1 Juli 2020, BSN secara resmi mengumumkan melalui saluran informasi dia, baik di Facebook-nya, baik di website-nya, pokoknya saluran informasi dia lah. Di BSN itu, dia mulai menginfokan bahwa per 1 Juli 2020, Badan Standarisasi Nasional membuka skema itu artinya apa ya, kalau boleh dibilang slot lah gitu ya. Slot atau skema ya, kita istilahnya skema ya, yang biasa pakai untuk badan standarisasi, badan sertifikasi ya, mengajukan diri ke Komite Akreditasi Nasional atau BSN untuk dapat mengaudit ISO untuk organisasi pendidikan yang dikenal ya dengan ISO 21001 serinya 2018. Ini memang yang terbaru 2018. 2018. Ya, ini memang yang terbaru 2018. Nah, tadi kan lo sempat bilang ya bahwa ISO memang banyak jenisnya. Ini salah satunya adalah ini organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan. Kemudian lo tadi bilang juga bahwa prinsip-prinsipnya berbeda-beda. Nah, bisa nggak lo jelasin ini mencakup apa aja sih? Kemudian juga prinsip-prinsip yang di dalamnya ini apa saja? Terus kira-kira persiapan kita nih di bidang pendidikan gitu, apa yang mesti dipersiapkan nih untuk menghadapi ini? Karena kan ya seperti tadi udah lu katakan juga bahwa ISO ini untuk ke arah yang lebih positif, lebih trennya, lebih kualitasnya juga terjaga, kemudian juga pelayanan publik, kemudian apalagi kepada stakeholders ya toh. Nah, ini kan jadi suatu hal yang benar-benar baru ya, apalagi bulan Juli kemarin. Juli loh, masih Juli sekarang itu. Nah, itu apa aja tuh yang lo udah, mungkin lo ada bocoran mungkin gimana? Oke. Untuk ISO 21000 itu sendiri ya, 21001 itu ya. Jadi memang ISO 21001 itu adalah ISO berkaitan dengan sistem manajemen organisasi pendidikan. Jadi dia sebenarnya kalau dalam dokumen itu nggak ada kata-kata mutu sih sebenarnya. Nggak ada misalnya quality management system, misalnya educational organization misalnya gitu ya. Nggak ada kayak gitu. Dia langsung tuh sistem manajemen organisasi pendidikan. Tapi kan namanya organisasi pendidikan kan pasti kualitas layanan secara otomatis loh gitu kan.
Secara otomatis kan Jasa, iya jasa, kan, jasa. layanan atau jasa pendidikan lah bahasanya. Hmm. Otomatis kan berkaitan dengan kualitas kan, mutu kan. Tapi memang dalam dokumennya tidak terstate kata quality, tapi secara umum praktisi ISO itu menerjemahkan bahwa itu adalah sistem manajemen mutu untuk organisasi pendidikan. Itu yang pertama. Nah, yang disebutkan di standar itu, yang dimaksud organisasi pendidikan, ini menariknya nih 21.001. Sorry bro, gue potong dulu sebentar. Oke. Lo ada dokumennya nggak yang mungkin bisa dilihat, di share segala macam, apa bisa ya informasi awal lah. Karena ini kan benar-benar fresh from the oven gitu ya. Ada nggak dokumen-dokumennya yang bisa lo share gitu? Sebenarnya untuk dokumen ISO 21.000-nya ada ya. Cuma mungkin bukan sekarang ya momentum untuk dokumen standarnya. Bukan sekarang. Tapi untuk poin-poinnya bisa gua tunjukkan ya. Gua masih rahasia dapur nih, rahasia dapur. Bukan. Ini masalahnya biar surprise-nya tuh enak tahun depan gitu ya. Nge-boom-nya enak tuh ya. Boom gitu ya. Karena begini, Bro. Kita balik lagi ke yang awal tadi ya, terkait dengan kapan dimulainya ya. Kapan dimulainya. 1 Juli itu baru buka skema loh. Buka skema itu artinya gitu loh. Lu badan sertifikasi ya. Oke, lu boleh daftar deh ke KAN. Supaya lu dapat mandat, lu dapat akreditasi dari gua untuk bisa ngaudit kampus. Karena sekarang yang dibuka baru perguruan tinggi. Organisasi pendidikan tinggi kampus. Nah, proses itu kan nggak bisa bulan Juli lu daftar, bulan Juli itu keluar, Bro. Nggak bisa, ya. Pasti pada proses kan? Ada proses. Hitung-hitungan gue nih, kalau badan sertifikasinya udah siap, hitung-hitungan gue ya, kalau dia udah siap, dan itu mungkin yang besar-besar aja nih, yang kecil-kecil gue rasa belum siap. Yang besar-besar lah, yang auditor itu banyak gitu loh. Tim komite auditor itu banyak, dan mereka punya tim-tim ahli yang khusus di pendidikan, khusus di apa, dan lain sebagainya. Hitung-hitungan gue paling cepat banget 3 bulan. Kalau Juli, Agustus, September, ya Oktober dia udah dapat. Kalau 1 Juli dia udah masukin. Kan 1 Juli baru diumumin. Ya, mungkin tahun depan kali ya, Januari kali ya. Pada saat diumumin, ini feeling gue ya, hitungan gue ya, badan sertifikasi mempersiapkannya butuh waktu 3 bulan. Kalau Juli ini dibuka, dia nyiapin nih Juli, Agustus, September. Kemungkinan besar Oktober baru ngajuin ke KAN. Kemungkinan besar ya, kecuali dia udah siap dari awal ya. Dia ngajuin ke KAN. Oktober, November, Desember, Januari bro, baru siap. Januari ya, tahun depan. Januari, baru booming. Nah, Januari, terus apa yang lu bisa lu sampaikan di sini itu apa tuh? Ya, kira-kira. Nah, sekedar bocoran. Oke, jadi begini. Untuk ISO 21001 ini, yang menariknya ya, dia tidak hanya untuk kampus aja. Dia enggak hanya untuk organisasi pendidikan dasar aja. SD, SMP, SMA lah kalau gue bilang ya. Termasuk PAUD mungkin ya. Kalau di lembaga pendidikan yang dalam yayasan misalnya gitu ya. Tapi juga termasuk provider training bro. Seperti ya yang gue jalanin saat ini. Someday gue juga harus mensertifikasi ISO 21000 juga. Karena gini, ISO 21001 itu dapat diimplementasikan oleh organisasi pendidikan yang memiliki kurikulum. Itu keynote-nya, bro. Kalau lu organisasi pendidikan, lu nggak punya kurikulum, ya lu nggak bisa ngajuin. Walaupun kurikulum itu sederhana ya, dibuat sederhana gitu ya, punya silabusnya, punya materinya, punya media belajarnya dan sebagainya, lu bisa mengajukan. Tapi kalau terstep dalam dokumen ISO-nya, kurikulum. Tulisannya kurikulum. Artinya kalau lu punya kurikulum, lu bisa ngajuin. Kalau lu nggak punya kurikulum, ya lu nggak bisa ngajuin. Itu yang pertama. Nah, sebenarnya apa nih yang mesti kita lakukan saat ini? Ini kan masih area abu-abu nih. Bukan abu-abu ya. Ini masa transisi lah, boleh dibilang. Ya. Jadi buat kampus-kampus, sebaiknya dari sekarang mempersiapkannya. Jangan nunggu
bom atom meledak. Nah, ini menarik nih. Menurut gua menarik karena kan baru-baru ini Mendikbud udah lebih lebih soft gitu terhadap akreditasi kampus, ya toh, kampus, akreditasi kampus. Kalau udah B mau B lagi ya udahlah perpanjang langsung otomatis gitu kan. 1 periode lagi perpanjang 1 periode. Nah, sebagai orang yang juga di dunia kampus dan aktif di per-ISO-an ini, per-ISO-an ini, di mana relasinya antara akreditasi di satu sisi yang tadi sudah mulai lebih soft gitu ya, kemudian muncul standar perguruan tinggi berdasarkan ISO. Nah ini kan jadi apa ya? Kalau gue bilang dualisme ya. Bisa dualisme, kemudian bisa jadi gini, udah kemarin udah santai-santai, akreditasi lebih enteng gitu. Tiba-tiba muncul sebuah standar baru untuk organisasinya gitu loh. Nah itu pertama itu dulu deh. Menurut lo gimana? Menurut lo? Oke, jadi gini, akreditasi organisasi pendidikan ini masih fresh from the oven nih. Tapi gue belum melihat dokumennya, tapi ini info terhangat yang gue dapatkan bahwa nanti organisasi pendidikan tidak ada lagi akreditasi. Yang ada rapot mutu. Istilahnya ya. Dan tapi ini terlepas gue belum melihat dokumennya ya. Entah Permendikbudnya, entah apanya. Tapi itu di sekolah menengah atas itu sudah diluncurkan istilah itu. Tidak ada lagi akreditasi, yang ada adalah rapot mutu. Walaupun mungkin di dalamnya ya instrumennya sama juga instrumennya sih. Gitu. Iya, sama juga. Ganti baju doang. Biasa banget kan Indonesia. Oke, kita balik ke pertanyaan lu tadi. Nah, bagaimana nih dengan di perguruan tinggi yang sudah punya SPMI ya, Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ada SNPT loh. Ada Standar SNPT, Nasional Perguruan Tinggi. Standar Nasional Perguruan Tinggi yang dikeluarkan oleh Dikti juga. Ya, ada standar Dikti juga, ya kan? Di mana kesemua standar itu ada di bawah naungan BANPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nah, BANPT dalam menelurkan requirement, ya, kriteria-kriteria, itu juga mengacu pada ISO 9001. Pada hakikatnya. Karena apa? Karena badan tertingginya kan menurut lo atau menurut gua. Ini menurut gua. Tapi gua pernah baca ya, ini menurut lo ya. Betul. Tapi gue pernah baca artikelnya, tapi gue lupa baca di mana tuh artikelnya tuh. Artinya adalah bahwa bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ada kemungkinan instrumen-instrumen yang muncul juga dipengaruhi oleh persyaratan-persyaratan, ini terkait dengan kualitas layanan pendidikan ya, oleh standar ISO 9001. Nah, kemudian muncul ISO 21001. Ya. Ini melengkapi yang dulu ya, di 9001 tidak muncul, apalagi di instrumen kriteria dalam standar nasional perguruan tinggi ya, atau SPMI lah. Kalau bahasa kualitas gua coba mengacu ke SPMI aja lah. Kalau kita bicara kualitas ya, SPMI ya, Sistem Penjaminan Mutu Internal. Karena nanti ada eksternalnya. Eksternalnya siapa? BANPT dalam bentuk akreditasi. ISO 21000 itu muncul untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada saat ini, tapi dia sifatnya global. Karena kedepannya itu pendidikan itu akan tanpa batas, ya kan? Lintas negara. Kemudian sekarang udah dibuktikan, bro. Ada kampus online namanya Universal Academy kalau gue nggak salah deh, yang di Facebook sering beredar. Itu kampus online satu-satunya di dunia yang adanya di Amerika dan diakui ijazahnya di Amerika. Di Amerika. Bahwa dia tuh kampus, tapi namanya kampus
kalau gua nggak salah sih kampus of universal atau gimana ya. Yang artinya di situ bahwa kita di Indonesia hanya lewat online bisa belajar menimba ilmu di kampus itu. Siapa pengajarnya? Volunteer, bro. Dan nggak main-main volunteernya, bro. Bankir, kalau dihukum tuh pengacara, jaksa, tanpa dibayar, bro, gratis. Dan kita juga nggak bayar, gratis. Tapi ada kurikulumnya dan lain sebagainya. Itu kan menarik itu. Ini kan universal nih sifatnya nih. Nah, gue perhatikan ISO 21000 itu juga ke depannya ya. Kita kan harus nganalisa ke depan ya. Ini tujuan dia muncul buat apa nih ya kan? Ke depannya itu, bro. Kampus-kampus itu, dan ini nggak ada kaitannya sama menteri yang sekarang sebenarnya. Ini tuh desain global, bro. Desain pendidikan global ya maksud gue ya. Pendidikan yang memang nanti desain. Ya karena ISO kan juga independen dong. Betul. Ya, ISO independen. Dan yang tadi bedanya apa sih sebenarnya bedanya? Ya tentu aja 21001 itu standarnya jauh atau lebih banyak poin-poin berkaitan dengan organisasi pendidikan dibanding SPMI yang sekarang yang diakreditasi oleh BAN PT. Salah satu contohnya adalah ada 2 poin yang terstate ya di situ ya. Ada 2 poin sebut terstate. Yang pertama pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh. Jarak jauh. Kan ini kita kan sekarang juga jarak jauh nih. Lu bisa bayangin, bro. Dulu kampus-kampus ya di Indonesia secara umum lah sebagian besar memandang universitas terbuka yang menggunakan metode belajar jarak jauh. Itu kan dianggap kampus apaan itu? Nggak ada kampusnya, nggak ketemu dosennya. Padahal itu negeri. Tapi nggak masuk dalam perhitungan PTN. Nggak masuk. Karena gue juga kadang-kadang heran gitu loh. UT itu kan negeri, tapi ketika di ranking PTN, kenapa jarang kelihatan ya? Karena dia tidak memenuhi. PJJ kali ya. Bukan, karena tidak memenuhi standar pendidikan. Ada tempatnya, ada standar sarana prasarana. Lo kelasnya mau belajar? Semua ada loh. Lo kelas mau belajar ada gak dia? Punya lapangan bola gak dia buat mahasiswa? Nggak ada, bro. Oh iya. Numpang di mana-mana kan, bahasanya numpang ya. Artinya dia menggunakan fasilitas yang ada untuk masyarakat. Karena ini untuk masyarakat kan, UT itu kan. Iya, iya. Dia menembus batas lah. Iya. Ternyata, bro. Menembus batas. ISO 21000 itu isinya 2 poin perbedaan dengan 9001 dan mungkin SPMI atau SPME yang sekarang di bawah BAN PT adalah dia menekankan kampus yang memenuhi persyaratan ISO 21001 sebagai kampus yang memiliki sistem manajemen organisasi pendidikan yang baik, yang berkualitas, yang punya standar global. Satu, dia memberikan ruang untuk pembelajaran jarak jauh. Bukan kelas jauh ya, bro. Ini beda nih. Iya. Karena konotasinya kalau gue bilang kelas jauh, ada tempat, di ruko, di mana. Ini enggak, pembelajarannya jarak jauh. Orang Aceh. Ya kan kita dulu juga sempat jadi masalah kan kelas-kelas jauh itu kan. Kampusnya ada di Jakarta, tiba-tiba muncul di Medan, muncul di Banjarmasin gitu kan. Dan ditertibkan. Nah, itu ditertibkan. Nah, itu bedanya apa gitu loh maksud gua. Bedanya apa dengan standarnya ISO 21001 ini? Oke. Jadi, kampus-kampus yang nanti ingin menerapkan ISO 9001 harus mempunyai rancangan pembelajaran, fasilitas pembelajaran, kurikulum yang memungkinkan pembelajaran itu dilakukan jarak jauh. Oke. Berarti mungkin boleh jadi dia sifatnya bukan sekedar e-learning. Betul. Tapi juga mungkin hybrid learning. Karena kalau kita mainnya di blended, masih ada offline. Masih ada offline. Tapi kalau
hybrid learning, dia online-nya jalan, offline-nya juga jalan, kemudian mahasiswa atau siswa mempunyai kesempatan untuk mencari sumber-sumbernya dari tempat yang bukan hanya dari satu sumber dosen atau perguruan tinggi tersebut, kan begitu. Betul, kan gitu. betul. Berarti memungkinkan untuk hybrid learning gitu ya. Betul. Oke. Dan gue ya, dengan hal tersebut akhirnya gue bisa memahami makna dari merdeka belajarnya Mas Menteri. Tapi ini gue di luar konteks politik ya. Di luar konteks politik nih. Oke. Ya. Artinya adalah merdeka belajar sekarang, bro. Ini gue lihat dari alma mater gue ya dulu ya. Sebutlah PTNX ya. Itu anak kimia boleh ngambil mata kuliah di jurusan teknologi pangan. Bahkan anak IPB boleh ngambil mata kuliah di ITB. Anak, gue nyebut merek ya bro, nggak apa-apa ya bro? Ya nggak apa-apa lah, kan yang bagus-bagus. Iya, karena gue alumni IPB ya, sebagai Institut Pertanian Bogor, kampus terbaik nomor 1 versi Kemdikbud ya. Congratulations, selamat. Gue perlu berbangga juga nih. Tapi ya semua kampus bagus ya, semua kampus bagus. Tapi yang namanya tergantung kitanya. Tergantung kitanya. Nah, gue kembali lagi situ ya. Jadi kan di sini kan merdeka belajar itu ternyata ini informasi dari dosen-dosen gue di kampus yang sekarang ya. Mas Tommy, mahasiswa sekarang itu, contohnya dia kuliah di ITB, dia boleh loh ngambil ke IPB. Boleh loh ke Unpad, asalkan di sana misalnya ruang kelasnya masih mencukupi lah gitu. Proporsi misalnya satu kelas itu 40, baru 38 masih boleh isi 2 orang, dari kampus lain bisa. Oh kayak gitu Bu? Iya. Nah ini kan istilahnya tanpa batas ya, kita bisa kemana-mana ya. Nah di 21.001 ini lebih dahsyat lagi. Orang Papua nggak perlu datang ke Jakarta buat kuliah di UNJ. Misalnya ya. Nah, itu yang menarik kan, Bro. Makanya gua coba elaborasi itu di sini. Karena kan ya kita sama-sama orang perguruan tinggi lah ya. Betul. Yang menarik kan begini. Dalam konsepnya Merdeka Belajar, kan dia posisinya masih dalam tataran blok, sistemnya blok dalam tanda kutip. Artinya suatu semester gitu kan, satu semester. Sedangkan yang gue pahami dan yang ya mungkin sebagian orang bercita-cita gitu ya, apa mempunyai harapan bahwa bukan sistem blok gitu loh, bukan sistem blok. Jadi dia hybrid learning itu dia boleh ikut di kampus manapun tapi dianya tetap di sini kan, itu kan maksud lo kan? Itu kan ya di Papua gitu, tapi tetap di Papua. Kalau sekarang kan kita misalnya mau merdeka belajar dengan nggak usah lewat pulau deh, lewat provinsi aja gitu. Misalnya gue nih mau gue kuliah di UI gitu kan. Gue mau kuliah juga misalnya ngambil di UGM, gue harus 1 semester ke UGM. Betul. Padahal kan nggak semua mata kuliah gue butuh, gue cari, gue pengen ambil di sana gitu loh. Karena begini, ada hal yang menarik ketika misalnya gini, kita masuk ke pascasarjana di beberapa negara luar, dan ini perbandingan plus nanti masuk ke ISO 21001 ini. Jadi kalau kita udah subjek risetnya itu misalnya kita ngambil A gitu kan, ngambil A. Nah, kita butuh kompetensi apa saja nih untuk mendukung riset kita yang A ini. Ternyata kita butuh kompetensi di mata kuliah X, Y, dan Z. Ternyata X dan Y dan Z itu adanya bukan di kampus kita. Mata kuliah itu ada misalnya di kampus tadi di UGM. Di UGM ada nih, karena udah sistemnya hybrid learning, dia ikut kuliah di UGM, tapi dianya di Jakarta. Tapi dia tetap diakui SKS-nya di UGM gitu loh. Betul. Atau di Y-nya misalnya mata kuliah Y, kompetensi Y ini adanya di ITB. Nah, gue ikut nih kelas ITB di Y gitu kan.
Jadi per subjek karena untuk mendukung riset gue Iya, gitu. iya, Misalnya iya. Z ada di Jakarta, di UI ada misalnya. Di UI ada, tapi di prodi lain gitu. Di prodi lain Mm-mm. misalnya tadi kimia. Kimia ternyata Z itu adanya di prodi matematika. Lah gue ikutlah kuliah matematika dan itu didirect oleh supervisornya, oleh dosennya, oleh pembimbingnya kalau kita kan, atau kalau di perguruan tinggi biasanya supervisor atau promotor gitu. Iya, Nah, ini kan jadi relate gitu, jadi betul, nyambung gitu kan betul, dengan betul, ISO betul. 21001 Betul, ini kan. betul, Ya. betul. Nah, apakah ini yang mau ditekankan gitu loh? Maksud gue, apakah sampai ke situ atau enggak? Apakah ada informasi gitu kan? Ya kalau tadi lu bilang belum ada dokumen yang bisa gue share, tapi gue yakin lu pasti punya kisi-kisinya dan lu pasti Mm. punya dokumen awalnya pasti punya. Cuman emang nggak mau di share di sini aja gitu kan? Rahasia Belum dapur. belum waktunya, bro. Nanti akan di-share. Belum waktunya. Oke, oke, oke. Nah, Hmm. eh ke depannya itu sepertinya ya organisasi pendidikan itu diharapkan secara Hmm. global ya di seluruh dunia Hmm. itu kita Hmm. terkoneksi, bro. Pertama itu, yang gue pahamin konsepnya, kita terkoneksi. Ya entah itu nama metodenya blended kah, ya hybrid kah, atau apapun namanya, yang dipersyaratkan oleh 21001 adalah bahwa kampus itu dapat menunjang atau supporting atau mempersiapkan diri Hmm. untuk program pembelajaran jarak jauh. Jarak jauh. Ya, Oke. jarak jauh ini kata kuncinya karena itu tuh, pembelajaran Hmm. jarak jauh. Artinya dimungkinkan orang dari daerah berbeda dapat mengikuti perkuliahan di suatu kota tanpa orangnya harus datang ke sana. Berarti kan ya konsep e-learningnya harus siap kan gitu ya, bro? Oh ya, betul, Istilahnya kan betul. e-learningnya harus siap, kemudian kurikulumnya juga harus mendukung gitu. Nah, ini semua nanti dimungkinkan seperti yang tadi lu sampaikan. Bisa jadi mata kuliah yang diharapkan oleh mahasiswa barangkali untuk magister gitu ya atau doktoral ya mungkin by riset dan seterusnya yang tadi lu sampaikan bisa jadi mata kuliah ini ada di Jepang nih. Nah, itu Ya kan? apalagi kan lintas negara kan? Iya, dan dia sama-sama sudah 21.000 nih. Nah, itu kan Ah, penting tuh. Artinya ah, standarnya sama nih, standar sama nih. hmm, Bahasanya hmm. ya ya masa Sukhoi mau disamain sama kapal capung kan nggak mungkin kan? Ini tuh. Ya Iya, Sukhoi iya, iya, harus iya. latihannya sama Sukhoi juga lah gitu kan? Kan Ah. seolah seperti itu kan. Nah, kalau Ah. nanti di bawah ISO, maka kampus-kampus di luar pun nanti akan menerapkan itu, bro. Karena ini kayaknya di kampanye ini serius nih oleh badan standarisasi masing-masing negara. Ini karena lagi pandemik aja nih. Artinya Jadinya ini ya apa agak masih terhambat sedikit ya. iya pergerakannya mungkin ya masih lewat online lah ya gitu ya. Masih belum Hmm. belum ngadain event-event yang ketemu langsung karena biasanya BSN tuh ngundang bro kampus-kampus gitu. Kalau misalnya berkaitan dengan industri ngundang industri-industri sosialisasi sosialisasi standar. Ini kayak gini loh standar ini kayak gini standar ini gitu loh. Dia sosialisasi. Nah, ini juga ada kemungkinan nanti tahun depan apabila sudah ada badan sertifikasinya yang sudah siap, maka ini akan lebih booming lagi karena badan sertifikasi pasti juga akan blow up juga kan. Marketingnya akan coba blow up juga. Dan ini badan standarisasi yang besar-besar nih udah siap-siap juga sebenarnya. Kampus tuh kan banyak Oke, banget, oke. ya kan? Tinggal perkaranya Iya, iya, iya. kalau masa budgeting aja nanti kampus-kampus yang ya artinya ini kan nggak terlepas dari itu kan bro, iya kan? Artinya begini loh, Iya, 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 iya. kampus-kampus besar yang punya duit banyak, dia pasti akan milih badan Ah, sertifikasi yang sudah famous. oke. Iya dong, karena yang sudah Branding famous, ya. iyalah, yang sudah famous itu pertama dia bisa ngangkat pamor dari kampus itu sendiri kan, bener kata lu bilang tadi Oke. branding. Kedua, Ah, dia mungkin punya sistem lebih matang, lebih mantap, ah, ah. tapi konsekuensinya berbiaya tinggi pastinya kan. Oke. Nah, Ya, ya, nanti ya. apa namanya? Ya itu sih akan alamiah ya, akan bergerak. Yang menjadi menurut gue nih bukan permasalahan ya, tapi yang menjadi tantangan di sini adalah auditor itu
harus punya latar belakang pendidikan atau kompetensi sesuai apa yang mau dia audit. Contoh, Maksudnya gimana nih? Kalau misalnya nih ISO 9001 untuk pabrik kimia, maka auditor 9001 itu paling tidak dia berlatar belakang kimia. Kita mau ngaudit perusahaan konstruksi, maka auditornya itu walaupun sama-sama 9001 harus berlatar belakang konstruksi. Ini di semua ISO atau hanya di Di ISO semua ISO 2020 ada 1000? persyaratan. Semua Ya, ISO. semua ISO persyaratannya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia mau jadi auditor organisasi pendidikan, kan latar belakangnya harus orang pendidikan, bro. Walaupun orang manajemen bisa aja, tapi kan lu gimana tahu nih klien lu itu sistemnya di kampus kayak gimana kalau lu bukan orang kampus, bahasanya kan gitu. Maka dari itu, bro, kalau nanti sudah ada pelatihan lead auditor, monggo, bro. Sebagai dokter pendidikan, menurut gue sih ambil, bro. Lo nambah kompetensi kan nggak ada salahnya, bro. Ya kan, nambah kompetensi tuh nggak ada salahnya, orang nambah ilmu kok. Perkara nanti. Gue pengen kuliah dari S1 sampai S3 lagi ya. Cuman kagak boleh. Ya namanya belajar sih. Namanya apa belajar aja, kan iya. Nah artinya gini, bro. Poinnya adalah badan standarisasi itu kekurangan orang-orang yang memiliki latar belakang sesuai dengan ruang lingkup auditinya, organisasi yang diaudit. Gua ambil contoh saat ini deh. Gua nggak sebut merek badan sertifikasinya ya. Gue punya klien salah satu sekolah di Jawa Barat. Mau ISO 9001. Pendidikan kan, skupnya pendidikan, education, sekolah. Auditornya dari Surabaya, bro. Padahal dia di Jakarta badan sertifikasi besar. Tapi auditornya dari Surabaya. Ini bukan berarti badan sertifikasi bagus nggak bagus, bukan ya. Ini nggak terlepas. Ini di luar dari perusahaan ya, perusahaan mereka ya badan sertifikasi. Artinya ketersediaan auditor dengan latar belakang pendidikan atau keilmuan pendidikan itu terbatas, bro. Jadi ini ceritanya mau ngajak gue nih. Mau ngajak gue nih. mau ngeracunin, bro. Lah kan kalau dulu gue racunin, sekarang lu ngeracunin gue gitu ya. Oke. Lah sekarang lu bayangin, bro. Kampus di DKI aja ratusan. Di Indonesia ribuan. Ya kan? Kalau gua sendirian kan gua kesepian. Oh gitu. Dan kelelahan. Lah kalau misalnya ada kampus mau konsultasi. Ini terus terang aja, bro. Belakangan ada kampus di Indonesia yang ngajuin 21.000 untuk konsultannya. Padahal skemanya baru dibuka nih. Gue juga nggak tahu dia mau disertifikasi sama siapa nih. Dan dia tahu dari mana gitu ya, kita nggak tahu ya. Sebenarnya bocorannya. Iya. Dan ini kampus di bawah atau under kementerian. Tapi gue nggak sebut nama ya. Under kementerian. Pertanyaannya adalah persyaratan untuk tim konsultannya yang nggak bisa sendirian, bro. Ya iya sih, benar sih. Nah sekarang kalau bukan dosen, siapa auditornya gue tanya? Kalau bukan dokter pendidikan siapa? Ya kan nanti gantian. Kalau lu udah sibuk di ngaudit nih kan gue bisa kuliah lagi kan. Jadi gue ada proyek jalan, gitu, bro. Jadi kalau misalnya konsultannya dua-duanya dokter, kan serem, bro, kampus, bro. Ya kan? Udah begini aja kampus, siap gitu. Sekarang kalau gue masih S2 kayak gini, ya kampus masih begini sih karena pengetahuan dan pengalaman. Tapi kalau kita udah pasukannya itu dokter-dokter semua kan,
Kampus kan begini semua. Tabe tuan gitu kan. Siap. Kita bilang A, siap. Gitu bro. Nah, maksud gua di sini Oke. iya, maksud gua di sini adalah memang ini terus terang aja badan sertifikasi kekurangan SDM yang berlatar belakang pendidikan. Kenapa? Karena dosen-dosen kita hanya sebagian yang aware atau ada ketertarikan di daerah ini nih, konsultasi training. Tapi ada juga banyak dosen-dosen yang training banyak. Tapi kan yang punya kompetensi berkaitan dengan analisis, evaluasi. Kita kan audit kan evaluasi kan. Instrumen. Itu kan bisa dihitung pakai jari tuh. Siapa aja nih yang belum tentu dalam satu kampus ada orang PEP, belum tentu loh bro. Iya, 4L lu lagi. Iya, artinya kita memang harus berkontribusi karena ini kan bicara kualitas pendidikan. Nah, cara kita kontribusi apa ya? Selain kita mengabdi di tempat kampus kita masing-masing, ya kita berikanlah kontribusi kita ke kampus lain dalam bentuk apa ya? Sebagai konsultan atau sebagai auditor. Itu sih bro sebenarnya sih bro. Tadi kan lu bilang dua kan yang berbeda itu kan ini kita baru ngomongin satu nih. Betul. PJJ ya. What next? Apa yang nomor 2 apa itu? Yang nomor 2 yang terstep dalam standar ISO 21001 itu adalah kampus atau organisasi pendidikan harus berpihak pada mahasiswa inklusi. Ini menarik bro. Berkebutuhan khusus. Ini menarik nih, kampus gua menang nih kalau gue kayak gini nih kampus lu udah ada jurusan itu bro. Iya, punya prodi sendiri. Tapi ini bicara bukan kurikulum berkebutuhan khususnya, tapi kampus itu harus berpihak kepada mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Misalnya bro, tangganya, ruang kelasnya. Kan kadang ada mahasiswa yang mungkin menggunakan kursi roda, ya kan? Iya. Naik lift ya. Naik lift atau mungkin walaupun tangga tapi ada tangga yang khusus yang lebih landai misalnya kan? Lebih landai. Terus tuts-tutsnya di lift tuts-tutsnya itu loh, tombol-tombolnya, kemudian kelas-kelasnya itu kan kalau misalnya kita bisa raba gitu kan, kalau dengan yang tunanetra itu kan. Betul. Itu bisa diraba. Betul. Nah, itu 2 hal yang gua nggak lihat di ISO 9001, yang gua nggak lihat di SPMI. Standar dikti tadi yang tadi udah kita bahas. Itu poin 2 itu bukan berarti nggak ada ya, tapi nggak terstep yang menjadi penekanan persyaratan itu loh. Iya. Kalau ini kan terstep dia nih, menjadi suatu prinsip, ada dalam prinsip dan persyaratan-persyaratan di mana kalau lu kampus lu mau 21001 ya lu harus berpihak kepada mahasiswa yang berkebutuhan khusus dan lu juga harus siap untuk menghadapi pembelajaran jarak jauh. Iya. Paling tidak ini apa ya, menarik banget itu loh. Jadi gua ngelihat juga benar-benar berusaha ISO ini berusaha untuk memfasilitasi dan benar-benar bergerak ke arah yang memang memanusiakan manusia, tapi dia nggak mengesampingkan teknologi. Betul. Kemudian mutu gitu. Ya walaupun gue sendiri ngelihatnya untuk kampus-kampus kita pada umumnya cukup berat sih kalau menurut gue sih ya. Menurut gue cukup berat itu. Nggak semua kampus punya kemampuan, punya kemauan. Apalagi kampus-kampus kita juga masih banyak yang ya mohon maaf ya di ruko misalnya gitu kan. Yang belum gedungnya juga nggak jelas gitu. Nah, ini tantangannya memang apalagi kalau kita ngelihat di perkembangan ilmu teknologi yang ada berkembang sekarang, revolusi industri. Bahkan udah mulai ngomongin revolusi industri 5.0. Nah, ini kan wow banget gitu ya. Kalau menurut lu sendiri,
berdasarkan lu ya, kita orang kampus juga, kemudian lu orang ISO gitu ya. Kira-kira menurut lu seberapa visible, seberapa bisa dilaksanakan ISO 21001 ini menurut lu? Apakah memang cuman segmentasi aja sekian persen, apa sedikit sekali misalnya minoritas, atau menurut lu itu sebuah keniscayaan yang bakal merambat ke semua perguruan tinggi, suka atau nggak suka, mau apa nggak mau? Menurut lu gimana? Ya, yang pertama gini, ISO itu sifatnya global, akreditasi sifatnya regional, hanya di Indonesia. SPMI, standar dikti dan sebagainya. Itu pertama lu yang perlu kita perjelas nih, clear nih garis bawahnya. Nah, pada saat ISO 21001 ini muncul, ya kan? Kemudian ini akan menjadi suatu standar di mana kalau kampus itu sudah 21001, maka nanti dia akan bisa koneksi ke kampus lain di luar Indonesia. Antar pulau, antar negara, dia akan terkoneksi dengan standar yang sama. Itu pertama. Dengan standar yang sama. Artinya pada saat nanti ada pertukaran pelajar, ada riset bersama dan sebagainya, kita udah standarnya sama gitu maksudnya. Nggak ada lagi lu kampus favorit yang ini, nggak ada lagi ini. Ya, kita sama-sama 21.000 nih. Pertama gitu. Nah, kemudian bagaimana visibility-nya? Di Indonesia terutama ya, Indonesia. Ya, di Indonesia. Ya. Jadi ISO itu, bro, ISO itu yang tadi gue bilang, prinsipnya adalah continual improvement. Yang penting kampus itu mempunyai tujuan, sasaran mutu, visi misi ke arah sana dulu. Kemudian diprogramkan secara berkelanjutan. Kemudian sudah mulai di development. Misal ya, untuk pembelajaran jarak jauh, sudah mulai kampusnya misalnya membangun basis e-learning yuk. Walaupun baru blending nih. Sudah mulai nih, dia menata nih. Ya kan, media-media belajarnya. Walaupun program itu bisa jangka panjang, bro. Bisa jangka panjang. Kemudian sudah mulai nih gedungnya ditata sedemikian rupa, dimodifikasi agar dapat memenuhi persyaratan bagi disabilitas. Gue ambil contoh gini, lu pernah kan pasti dapat dari Google review terhadap suatu lokasi kan? Ya, pernah. Lu udah pernah ke restoran ini gitu kan? Bagi reviewnya dong, agar orang lain bisa mengetahui gitu kan? Di Google kan pasti gitu tuh. Pasti ada pertanyaan, apakah tempat itu memberikan ruang untuk disabilitas? Pasti ada pertanyaan kayak gitu. Apakah di tempat itu ada tangga yang dapat digunakan untuk orang dengan kursi roda? Nah, kursi roda atau disabilitas. Pasti ada pertanyaan itu, bro. Nah, ini kan sebenarnya apa ya kalau gue bilang? Suatu gerakan. Makanya tadi gue bilang ini keniscayaan. Tapi kan kita tahu lah bahwa kemampuan perguruan tinggi kita bukan hanya perguruan tinggi itu memang, apalagi yang swasta, ada yang punya duit, ada yang nggak punya duit gitu ya. Betul. Oke deh gitu ya, kita pahami aja. Berarti kan kalau keniscayaan, sedangkan kita tahu kultur kita itu nggak mengarah ke sana. Kultur kita tuh kadang-kadang nggak mendorong dan nggak membantu. Kalau udah kayak begini, kira-kira jangan-jangan nanti cuman sekedar ini aja gitu loh, cuman hype-nya aja gitu loh. Nah, maksud gue tuh menurut lu gimana sih visibilitasnya? Artinya bisa dilaksanakan nggak di sini? Dimulainya dari mana? Kalaupun bisa, harusnya mulainya dari mana? Gitu. Dan kalau misalnya dia mau memulai, sedangkan ya lu tahu sendiri lah, semua perguruan tinggi gedung-gedungnya itu memang nggak dipersiapkan untuk, satu misalnya disabilitas, kedua gitu, gedung-gedungnya itu kalau misalnya kita pakai
kayak misalnya kayak AC sentral gitu ya, tapi WiFi gitu, WiFi-nya sentral gitu kan. Kita banyak pohon, kemudian banyak gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung tinggi gitu loh. Jarang ada hall, kayak kalau di luar negeri ya tengah-tengahnya memang void, hall gitu loh, hall. Sehingga sinyal itu bisa tersebar merata gitu loh. Nggak banyak halangan gitu. Nah, menurut lu atau mungkin bisa jadi pandangan lu, saran atau rekomendasi ke depan untuk mempersiapkan supaya kita memang sudah siap dengan era yang ya next tadi 4.0 atau bahkan 5.0 gitu. Karena ini kaitannya pasti juga ke sana global gitu loh, semua standarnya menuju world class university. Apalagi kita tahu bahwa untuk masuk 100 besar dunia aja perguruan tinggi kita belum ada. Itu loh bro. Gitu loh bro. Apalagi dihantam dengan semacam ini, standar semacam ini, yang ada lu tahu sendiri kan, ya udahlah gitu kan. Ya lu aja deh gitu, gua kagak gitu kan, jadinya gitu. Apalagi tadi balik lagi kalau gua pakai 2021 ya, keuntungan gua makin gede apa enggak? Swasta kan, kebanyakan begitu, profit yang dilihat. Walaupun gue juga bisa mahamin juga bahwa dengan seperti itu di perguruan tinggi yang bonafit gitu loh ya, perguruan tinggi mall gitu kan, perguruan tinggi yang di luar kota ya kan, yang Universitas Planet Hollywood ya, nah itu kan luar biasa gitu kan. Artinya memang dia mampu, dia sanggup, dan memang isinya orang mampu gitu loh. Gitu. Menurut lu gimana? Apa sih rekomendasi lu? Oke, jadi gini, yang pertama ya, kalau kita perhatiin organisasi pendidikan itu hanya sedikit banget yang aware terhadap sistem manajemen berbasis ISO, sedikit banget. Ya dari PTN lah kita lihat berapa sih PTN yang ber-ISO. Bahkan boleh dibilang ya di bawah 10% kali, di bawah 5% kali bahkan. Ya kan? Karena menganggap bahwa sudah ada standar nih, SPMI dari Dikti dan lain sebagainya. Sudah ada ban PT nih. ISO sih nggak wajib lah, ban PT yang wajib. Karena kita ini kan biasanya memang dalam melakukan sesuatu, kalau nggak mandatori, ya nggak usah lah gitu ya. Gitu kan? Kalau nggak kewajiban, ya ngapain juga gitu loh. Nggak ada konsekuensinya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kampus atau organisasi pendidikan, khususnya kampus itu nggak aware? Karena belum ada ISO yang khusus buat organisasi pendidikan, bro. Kalau ada, bro, dari dulu, gua rasa udah akan banyak sekarang kampus yang menggunakan ISO. Sehingga ada beberapa kampus yang sudah 9001 karena merasa membutuhkan standar dan sistem dan membutuhkan pihak eksternal yang mengaudit mereka. Itu pertama. Nah, ISO 21001 bunyinya itu langsung to the point, bro. Ini nih ISO khusus buat organisasi pendidikan loh. ISO buat lu loh. Nih gue bikinin buat lu khusus nih. Nah, dengan adanya standar yang gamblang, bro. Kan kalau sistem manajemen mutu nggak gamblang, bro. Coba kalau misalnya sistem manajemen mutu buat siapa sih? Oh, dia buat siapa aja. Masjid aja ada ISO 9001-nya kok. Masjid loh. MUI 9001 juga. Yayasan Yatim Piatu juga ada yang 9001. Tapi 21.000 khusus organisasi pendidikan. Artinya itu dirancang khusus buat organisasi pendidikan. Sehingga sekarang nih bro, terus terang aja nih. Kampus-kampus PTN besar itu lagi ancang-ancang untuk mempersiapkan 21.000. Karena apa? Karena merasa bahwa wah ini ISO gua nih. Sense of belonging kan jadinya kan. Ini ISO gua nih. Artinya gua nggak perlu lagi di 9001, gua nggak perlu lagi ISO yang lain. Ini ISO gua nih. Jadi acuan nih. Nah, kalau gitu apa bukan karena adanya breakthrough tadi. Breakthrough artinya kalau sama-sama 21.001 kemudian bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi di luar.
Nah, itu tanpa artinya kan tadi kan lu bilang kalau udah ada standarisasi secara global gitu kan, mereka bisa saling kerjasama. Sekarang ini kan mau kerjasama kan ada benturan, bro. Benturan betul. tadi ranking dunianya, kemudian Betul. publikasinya. Betul. Kalaupun ada kerjasama itu akibat alumni sana di sini gitu kan. Ya. Alumni di sana masuk jadi dosen di sini atau jadi pejabat di sini gitu kan. Nah, apa itu bukan apa itu yang dicari bukan ke arah sana gitu menurut gua. Kalau menurut Oke. lu gimana? Kalau menurut gue sih itu dampak aja sih ya. Dampak positifnya ya ke depannya ya. Dampak positif dari penerapan ISO 9001. Karena dampak Bukan itu yang dituju. bukan itu yang dituju. Karena gini loh, Bro. Sekarang gini. Kampus swasta kenapa sih kualitasnya, mohon maaf ya, susah banget sih ngejar seperti standar kampus negeri lah yang sudah punya standar tertentu, atau mungkin swasta yang bagus. Kok swasta kebanyakan kok nggak begitu sih? Karena Ya, mereka swasta yang menengah ke bawah lah ke ya. bawah kok nggak bisa ngikutin. Yang atas kan Ya swasta lah. atau negeri, kalau yang besar-besar pasti kan dia udah punya standar ya. Terus pertanyaannya adalah kenapa sih yang menengah ke bawah? Karena mereka tuh nggak ada acuan, bro. Ban PT itu kan ibaratnya apa ya kalau menurut gue ya? Mandator. Kalau mandator itu kan mau nggak mau, suka nggak suka ya dijalanin gitu loh, bro. Dengan keterbatasan, dengan ininya. Bahkan kalau nggak memenuhi ya akhirnya menggunakan sumber daya yang lain ya kan, agar bisa lolos dan lain sebagainya misalnya. Tapi kalau misalnya kita bicara ISO 21001, ini nggak ada kaitannya dengan mandatori. Justru ini akan muncul dari dalam organisasi pendidikan itu sendiri. Jadi kampus-kampus yang kesadaran dan kampus-kampus yang menengah ke bawah itu pada akhirnya, ini nih pegangan gue nih. Ini nih acuan gue nih. Nanti pada akhirnya, bro, whatever akreditasi A, B, C, D dan sebagainya, bro. Tapi kalau sudah 21001, kemudian dampaknya itu diketahui juga oleh kampus-kampus lain yang sudah 21001 juga, kemudian mereka punya standar yang sama, tentu aja kualitas pendidikannya pasti jauh lebih baik karena sudah bersistem. Lalu nanti di luar negeri juga kampus-kampus juga sama. Pada akhirnya nanti, kan ini kan sifatnya global nih. Maka ya tadi kita udah bahas juga, kerjasama penelitian, kerjasama pendidikan, bisa jadi proyek bareng karena kita sudah standarnya sama, maka mereka nggak ragu, kita juga nggak ragu. Tapi sekarang ini kampus swasta menengah ke bawah, walaupun akreditasinya A, tapi kan belum tentu juga dia bisa tembus ke kampus di mana. Kalau studi banding beda ya, jalan-jalan ya. Iya, beda nih, beda. Tapi kalau kerjasama kan value-nya beda, bro. Iya kan? Iya. Kerjasama tuh ada pengakuan kedua belah pihak. Oke lu ini, oke lu ini, gitu kan? Nah, ya itu kerjasama kan harus selevel gitu kan, harus seimbang kan. Iya paling enggak istilahnya dengan kualitas ukurannya yang sama. apa? Kalau ukurannya world class university ya nggak mungkin lah yang biasa-biasa aja. Istilahnya begini loh, pada saat mau penelitian nih, kampus di luar profesornya ada 10, kita belum ada. Itu gimana mau dibandinginnya? Mau ngajak kolaborasinya gimana? Ya kan? Nah, tapi kalau sudah 21.000, paling tidak kita punya standar yang sama loh. Kampus kita tuh udah punya sistem yang sama loh. Berarti kalau gua ada program ini, lu juga paham kan program ini? Paling enggak kan gitu, bro. Kalau gue mau ada ini, lu paham juga kan? Nah, perkara visibility tadi, ISO itu nggak kaku, bro. ISO itu nggak kaku. Artinya pada saat kita belum memiliki kemampuan untuk sarana prasarana yang mendukung misalnya disabilitas, tapi kita sudah punya programnya dan sudah memulai, itu akan dimaklumi dalam pemenuhannya itu. Yang penting kita punya program ke arah sana. Kita sudah ada upaya ke arah sana. Misalnya kita baru bisa masang besi buat pegangan aja deh.
Atau jalan rayanya sudah pakai yang timbul-timbul itu loh, buat orang Iya, yang iya, iya, iya. itu loh, yang warna kuning-kuning itu. Mungkin di kampus sudah mulai Tunanetra. dibikin, ya dibikin rute itu dulu deh, gitu kan. Walaupun belum bisa yang lebih banyak, tapi itu sudah ada langkah ke arah sana. Biasanya auditor itu menjadikan itu bahwa lu udah memenuhi persyaratan, tapi harus tingkatkan ya. Tahun depan apalagi. Karena audit Itu yang berulang, surveillance surveillance itu kan itu tadi ya. iya, sehingga nanti continual improvement itu kelihatan. Oh, tahun ini dia baru sebatas ini, tahun depan udah ada peningkatan lagi. Tahun depan kan pasti gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, pada saat kampus itu sudah 21.001, kan namanya kan akan beda nih brandnya nih. Ya kan? Iya, Walaupun brandingnya dia beda. sekelas middle to down, tapi udah 21.001. Ngejualnya kan enak, bro. Ya kan? Jualan lagi Lah, ujung-ujungnya. pendidikan di Indonesia kan sudah jadi bisnis pendidikan. Iya, iya, iya. Kecuali pesantren. Gue setuju. Gue Iya. setuju. Gue setuju pendidikan harus mahal. Kalau nggak mahal, kualitasnya Ya, dikhawatirkan. Ya, gitu ya. begitulah, bro. Ya, Ya, ya ulama. pesantren-pesantren aja udah banyak yang internasional kok. Udah banyak Betul. yang go internasional gitu loh. Betul, Masa betul. iya perguruan tinggi Kalah ya kan sama segitu pesantren. aja gitu. Iya. Ya Nah, kan? itu dia. Iya. Mungkin Kan dibilangnya pesantren itu kan tradisional, tapi kan ternyata iya, udah internasional. internasional. Iya. Kan luar biasa berarti kan masa Iya. pendidikan formal yang biasa eh nggak bisa ke arah sana. Tapi prediksi gue sih, bro, tahun depan itu akan dimulai oleh kampus besar dulu memang. Kampus-kampus besar, kampus-kampus di bawah kementerian, kampus-kampus PTN, kampus-kampus di bawah organisasi besar. Mohon maaf ya kalau gue sebut, misalnya kampus-kampus yang berbasis ke Muhammadiyah, ya kan? Universitas Muhammadiyah apa? Itu lagi dipepet nih oleh BSN. Dipepet itu dalam arti kata, ayo dong, terapkan. Lu kan kampus besar, gitu loh. Yang nanti tidak menutup kemungkinan kampus-kampus yang berbasis, mohon maaf, mungkin NU ya kan udah mulai banyak nih, UNU udah mulai banyak kan. Itu mungkin Iya, nanti iya, akan iya. coba di apa namanya sebagai mercusuar lah nanti. Apalagi PTN-PTN ya termasuk UNJ, IPB dan lain sebagainya. Gue sih yakin nanti kalau kondisi normal ya. Tapi gue ngelihat sih memang ini kemungkinan akan dimulai dari swasta yang besar tadi. Betul. Kemudian PTN yang berbadan hukum, PTNBH gitu kan, yang ada Iya. masalah sekarang udah 20 apa ya gitu ya. 20 PTNBH, karena kan PTNBH itu dia punya regulasi tersendiri, dia punya, ibaratnya gampangnya dia punya duit lah gitu ya. Iya, Dia punya iya. duit sehingga dia bisa lepas landas lebih jauh lagi gitu. Tapi menariknya, bro, ini sebelum nanti mungkin obrolan kita di Closing penghujung ya. BSN udah turun gunung ke kopertis ke yang tadi gua apa yang mungkin lu sudah lihat flyernya ya, yang pembicaranya itu kepala misalnya wilayah 4 Jabar atau apa gitu kan. Artinya apa di sini, bro? Artinya BSN turun gunung bukan hanya kampus-kampus besar, bro. Ini menarik nih, bro. Udah mulai sosialisasi itu ke kampus-kampus yang middle, bahkan to down. Karena tujuannya sebenarnya ini kan tujuannya bukan semata-mata lu ISO lu keren, enggak gitu. Justru malah kalau menurut gue nih ya, ISO ini akan bermanfaat kalau kampus-kampus kecil justru menerapkan juga. Karena kriteria di ISO itu dia nggak kaku. Yang tadi gue bilang, kampus kecil, yang penting lu udah punya programnya deh buat pendidikan jarak jauh. Kira-kira lu udah mulai bikin apa nih sekarang nih, gitu loh. Pada saat audit itu kan gitu kan, udah mulai bikin, iya Pak, kita udah mulai bikin pembelajaran online nih Pak, walaupun mungkin masih berbasis Classroom, Google Classroom, atau berbasis apa yang masih murah-murah gitu kan, masih gratis-gratis nih, tapi sudah ada programnya nih, media belajar udah dibikin oleh dosen-dosennya gitu loh. Itu bisa memenuhi persyaratan, bro. Tapi ya menarik sih kalau toleransinya sampai sejauh itu ya, karena kan bayangan gue tuh udah dengan teknologi yang begitu canggih gitu ya kan, tadi bayangan gue nih sebenarnya. Iya.
Tapi menarik juga kalau misalnya toleransinya sejauh itu gitu sampai ini. Padahal kan ekspektasinya juga pengennya tuh yang high gitu kan, yang tinggi gitu. Ya itu sebenarnya. Cuma kan nanti baliknya gini bro. Kampus besar dengan kampus kecil kan kriterianya beda. Dibilang berkualitasnya itu beda. Pasti. Gitu. Jadi di dalam ISO sendiri itu di dalam certify-nya itu juga ada grade-nya juga. Grade-nya tidak ada, yang ada tuh scope-nya. Scope-nya, ruang lingkupnya beda. Pasti ruang lingkupnya kan beda. Kampus gede itu misalnya universitas, ya kan? Di bawahnya tuh ada fakultas-fakultas, prodi-prodi dan sebagainya. Kalau kampus kecil kan sekolah tinggi ilmu apa, setia apa, yang cuma ada ketua sama wakil sama apa gitu loh, struktur organisasi. Skupnya yang cuma satu wilayah itu, satu kampus cuma 100 mahasiswa, 200 mahasiswa misalnya gitu kan. Dan kalau kampus besar tuh mungkin bisa ribuan mahasiswa. Kan ruang lingkupnya pasti beda. Nah, pada saat ruang lingkupnya beda, pasti kan berkualitas menurut kampus besar dengan berkualitas menurut kampus kecil. Kan pasti beda, bro. Ya kan? Kalau kata Crazy Rich itu kan misalnya ya, dia makan ikan tuna biasa aja. Bagi masyarakat yang memang ngelihat aja belum pernah, dia makan tuna itu luar biasa nih, makanan gua berkualitas nih. Berarti kan standar kualitas itu kan standarnya sama, tapi parameter ruang lingkupnya itu akan beda-beda. Maksud gue gitu loh. Sehingga nanti kampus-kampus yang middle pun dan down pun dia punya kualitas tersendiri. Tapi dengan adanya 21.001, dia nggak akan sembarangan. Dia akan memperhatikan kurikulumnya, dia akan memperhatikan fasilitas belajarnya, dia akan memperhatikan misalnya kualitas dosen-dosennya. Kalau dosennya belum paham ini, nanti ada program training untuk dosen. Kalau misalnya fasilitas belum ini, mungkin nanti ada bantuan dari pemerintah terkait dengan fasilitas dan sebagainya. Gue sih berasumsi ke sana sih tujuannya. Dan gue akan senang sekali kalau ini tuh bukan gengsi-gengsian, ujung-ujungnya ya, bukan gengsi-gengsian, tapi ini kita bicara, kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia terutama. Gue ngelihat BSN arahnya ke sana, bro. Jadi bukan untuk kampus tuh udah oke, kalau 20.000, wah berarti oke nih. Ininya fasilitasnya oke nih. Kayaknya sih nggak gitu. Kenapa? Karena sekarang BSN kalau amatin ya di sosial medianya ya, itu sosialisasinya tuh babat alas, bro. Jadi benar-benar ke akar rumput, bro. Melalui Kopertis, melalui tapi kan bisa juga dia artinya dia mensosialisasikan gitu kan, bahwa ini ada loh, bisa jadi kan dia sosialisasikan, artinya tugas dia untuk supaya informasi menyebar rata gitu loh. Iya, gitu. Walaupun gue sendiri melihatnya sebenarnya ISO ini harusnya yang namanya international standard kan gitu, international standard itu kan harusnya dia ya memang harus high gitu loh, harus high, namanya standar internasional harus high gitu loh. Jangan tadi standarnya rendah disikat juga gitu loh. Nanti asumsi yang berkembang atau pemikiran yang berkembang bahwa oh ya ini ISO nyari duit doang gitu loh. Tapi tidak memperhatikan kalau cuma begitu doang sih semua juga bisa. Nah, kalau udah keluar kayak gitu, itu jadi kalau justru malah jadi bumerang buat ISO itu sendiri. Gitu. Ya memang sebelum closing ya, agar supaya ini hasrat terpuaskan ya. Ini jadi diskusi yang menarik loh. Dan kondisi yang tadi kita diskusikan nih, ya, yang bagaimana kira-kira yang gua keluarkan, yang lu juga tadi keluarkan pendapat-pendapat lu juga. Ini kan kita kan bicara prediksi nih. Iya kan? Iya. Bicara artinya walaupun berbeda kan kita masih temenan, bro.
Lu nggak kunut sih Kalau gue lu. pengen kalau kalau gue mah pengennya yang high sekalian gitu loh. Iya, iya, Yang iya. bawah udah, yang bawah nggak, Hmm. kalau nggak bisa ngikutin ya lu harus naik gitu loh. Jangan Iya, jangan iya, iya. lu bawah terus tiba-tiba standarnya diturunin. Menurut Iya. gue sih begitu gitu Iya, loh. iya, iya. Sebagai Ya, orang yang bukan di bidang ISO iya, gitu loh. iya betul. Apa namanya, pemikiran itu mungkin nanti akan ada juga di kalangan perguruan tinggi. Tapi Nah, gue melihatnya standar ini adalah, gue ambil contoh gini ya bro ya. Kalau di hmm, suatu daerah terpencil hmm, ada satu kampus yang hmm, kecil juga, hmm, tapi dia ingin menerapkan 21.001 dengan segala keterbatasannya, kan bukan berarti nggak bisa bro. Gitu loh juga. betul, oke. Bukan berarti dia harus punya gedung ini dulu, harus punya teknologi untuk PJJ dulu, harus punya, kan Ya. nggak mesti kayak gitu. Karena pada hakikatnya gini, semua ISO gue rasa, semua organisasi berhak Hmm, untuk mengimplementasikan standar ya. ini dan mendapatkan sertifikasi. Tentu Hmm, saja nanti sesuai nggak dengan persyaratan. Karena kalau bicara audit ISO itu bicaranya non conformity sama conformity. Sesuai dengan hmm, persyaratan dengan tidak sesuai persyaratan. Tidak bicara ininya harus begini, ininya harus begitu. Nah ini yang hmm, memang harus kita pahami. Nggak bicara yang PJJ itu harus begini, gedung itu harus begini, enggak. hmm, Tapi memenuhi persyaratan enggak. Misalnya gedung itu misalnya sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Dengan proporsi hmm, misalnya sekian. Karena ISO itu juga akan related dengan peraturan perundang-undangan. Dia nggak ya, mengabaikan ya. tuh standar dikti, nggak mengabaikan bro. Ini walaupun dia berbeda, tapi dia nggak mengabaikan. Artinya begini, pada saat organisasi itu menerapkan ISO, maka Hmm, terstep dalam ISO tersebut adalah ISO ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan organisasi tersebut. Misalnya kalau di ya, kampus, ya nggak bertentangan dengan Permendikbud, nggak bertentangan dengan ya. itu gitu loh. Support nih, supporting. Hmm, Tapi dia hmm, punya persyaratan-persyaratan yang memang harus dipenuhi. Dan persyaratannya itu selama yang gue tahu ini, nggak pernah tuh mempersyaratkan dalam bentuk dimensi. hmm. Gitu loh bro. Kualitas khusus gitu ya. Iya misalnya, iya. Padahal kalau gua sebagai orang ini Iya, pengennya yang kualitas tinggi gitu loh iya, ya. iya. Ya, namanya juga kan internasional gitu kan. Betul, betul. Eh, orang-orang Indonesia tuh paling senang tuh internasional gitu. Iya. Tapi Oke ya, nanti, kayaknya udah lama banget nih kita oke nih deh, jam berapa ininya sih ya. dah? Oke, Luar biasa jam satu. satu Oke, nanti kita sambung lagi. Ini menarik nih. Ini sambung nggak lagi ya. mungkin, nggak Ini mungkin satu set nih. nggak mungkin satu. Iya, artinya kalau misalnya nanti ada pro dan kontra ya silakan saja di debat aja gitu kan. Iya, karena Nanti juga bisa bisa betul. bisa DM Pak Tommy di Iya, iya, iya. channelnya dia Iya, segala macam atau bisa diskusi juga di kolom komentar. Oke, iya. ini dengan Pak Tommy Eka Miharja. Terima Oke. kasih Sip. banyak Pak Tommy, luar biasa bro. Diskusi kita malam sampai pagi ini saya cukupkan sampai di Mudah-mudahan sini. bermanfaat ya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi buat kita wabarakatuh. semua.